reformasi yang telah mengorbankan banyak nyawa, ternyata banyak yang menganggap tidak berjalan dengan baik. Bahkan era kekinian tidak jauh berbeda dengan rezim Orde Baru yang menjadi alasan gerakan reformasi turun jalan. Kesamaan keduanya antara era masa kini dengan rezim Orde Baru adalah keduanya bergerak secara otoriter dan oligarki mengakar kuat. Hal ini diungkapkan oleh aktivis pro-demokrasi yang juga pelaku sejarah reformasi 1998 Andrianto dalam diskusi publik. Diskusi publik tersebut diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia atau KPI dan DPD RI dengan tema Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan di Bandung pada tanggal 26 Juni 2022. Andrianto berpendapat situasi masa kini dengan masa Orde Baru itu tidak ada perubahan, malah makin buruk dari sisi sistem politik yang makin otoriter dan ekonomi dikuasai oligarki. Pernyataan Andrianto senada dengan paparan Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Sahganda Nainggolan. Sahganda Nainggolan menyinggung bagaimana oligarki di era saat ini sudah menjadi masalah akut yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oligarki baginya telah mengendalikan politik untuk mempertahankan kemiskinan. Ada dua tantangan dewasa ini, yakni pengkhianatan demokrasi dan kemiskinan yang dipertahankan. Salah satu bukti dari dua hal tersebut nyata adalah adanya undang-undang tentang presidensial threshold yang telah menghancurkan sistem demokrasi Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti turut hadir. Senator asal Jatim itu pun mendapat apresiasi dari Sahganda. Apresiasi Sahganda kepada Lanyala Mataliti karena Ketua DPD RI tersebut memperjuangkan agar aturan PT 20% dihapuskan. Menurut Sahganda, adanya ambang batas itu sebagai melestarikan oligarki yang dengan kekuatan modalnya dapat berperan banyak dalam penentuan calon presiden. Cara yang digunakan oligarki adalah dengan membiayai atau membeli suara partai. Mereka juga bisa membantu calon presiden tertentu dengan kekuatan modal yang dimiliki. Oligarki pun sudah menggurita. Tidak hanya pemerintahan pusat yang terbelenggu, pemerintahan daerah pun tak luput dari tangan-tangan para oligarki. Hampir tidak ada jalan keluar untuk menghapus daya gedor oligarki pada demokrasi Indonesia. Segala lini telah dikuasai, uang dan modal telah menjadi Tuhan dalam kata lain. Karena itu kemiskinan senantiasa dipertahankan, sebab jika masyarakat Indonesia sejahtera, oligarki tidak akan lagi bisa membeli demokrasi Indonesia. Jelas menghadapi oligarki butuh kerjasama seluruh rakyat Indonesia. Jika orang-orang yang menyadari kesalahan ini berjalan sendiri, maka kesia-siaan yang didapatkan. Sahganda menambahkan dengan adanya ketua DPD yang progresif bisa mewujudkan tujuan bersama dengan bergandeng tangan hadapi para oligarki sebagai simbol figur. Dalam acara ini selain pidato dari Lanyala juga ada sambutan dari Ketua KPI Tito Rosbandi dan 5 narasumber lainnya dalam diskusi.